Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini teman-teman yang lain, suara saya terdengar atau tidak ya? Kok nggak ada yang respon nih? Halo, Terdengar. cek, cek. Terdengar ya? Terdengar, Oke, terdengar. kalau gitu saya ulangi. Terdengar, Mas. Oke, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian peserta UKOM di bulan Agustus. Pada malam hari ini kita akan memulai kelas bimbingan bersama Bu Dian. Seperti biasa, 7 butir soal akan kita bahas dengan waktu 1 soal 1 menit. Kalau gitu, Bu Dian izin langsung mulai ya, Bu Dian. Ya, silakan Mas. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soalnya. Nah, semangat. UKOM-nya udah dikit lagi. Soal sudah tampil. Silakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, silakan yang sudah ketemu jawabannya boleh langsung diisi jawaban di kolom chat. Oke, jawabannya sudah bermunculan. Jawaban C, B, C, 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 C. Masih ditunggu yang belum menjawab. Ayo, alumni sebelumnya udah kompeten nih. Giliran teman-teman yang UKOM Agustus nih yang akan kompeten juga nantinya. Amin. Ayo, silahkan dibiasakan lagi. Baca 1 soal 1 menit. Masih kita tunggu. Jawabannya masih C, kebanyakan. Ada 2 opsi jawaban ya yang dipilih ya. B dan C. Yang B hanya 1 orang, sisanya adalah jawaban C. Oke, cukup ya. Kita kunci jawaban terbanyaknya adalah jawaban C. Silakan Bu Dian, boleh memulai pembahasan dan boleh memulai kelas yang pertama. Baik, terima kasih Mas Adi. Selamat malam Bapak Ibu semua ya. Kita mulai untuk menghemat waktu. Kayaknya hampir nih mendekati Agustus, minggu lagi lebih kurang. Agustus semangatnya udah mulai timbul ya Mas Adi. Apalagi mendengar yang sudah UKOM-nya lulus, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan 30 ya, 30 yang hadir malam ini dan peserta yang sebelumnya ikut juga saya doakan dan Mas Adi dan tim lulus. Kayaknya udah berjamaah nih. Jawabannya C, berarti sudah mulai terarah. Soal-soal manajemen itu biasanya tidak lepas dari fungsi manajemen itu sendiri, yaitu ada 4 fungsi, ada yang mengatakan 5, sebelumnya ditambah dengan Steffi. Kebetulan kata kunci malam ini kita lihat, pertanyaannya apakah proses manajemen yang sedang diterapkan oleh kepala ruangan. Nah, kalau dia ditanya di sini, dia kata kuncinya di sini, seorang kepala ruangannya membuat struktur organisasi, kemudian serta kepala ruangan yang menentukan model asuhan keperawatan yang tepat yang bisa digunakan di ruangan anak tersebut, dan akhirnya memutuskan mengambil metode tim. Ini fungsi yang tepat dari 4 fungsi manajemen itu sendiri, yaitu banyak menjawabnya pengorganisasian. Oke, slide selanjutnya Mas Adiu. Dari kata kuncinya sudah terarah, teman-teman yang bimbel, mayoritas benar, kecuali tadi ada yang menjawab B, hati-hati. Perencanaan itu fungsi manajemen yang pertama,
sudah pernah keluar soal-soal sebelumnya, coba dicek lagi. Nah, fungsi yang kedua yaitu di sini kita perencanaan, kedua pengorganisasian, yaitu fungsi manajemen yang data fokus di atas termasuk organizing. Kadang choice-nya itu berbahasa Inggris, organizing, atau di Indonesiakannya pengorganisasian. Apa itu? Salah satunya bentuk kerja dari kepala ruangan itu menyusun kepanitiaan atau struktur dan menyusun tim atau menyusun metode apa yang tepat untuk ruangan itu. Bisa jadi nanti kasusnya diubah, metode yang diambil metode kasus, metode fungsional, metode primer, metode modular, mau metode apapun nanti turunan kasusnya di satu kom. Kalau kepala ruangan yang menentukan metode untuk ruangan tersebut, pilihlah jawabannya pengorganisasian ya Bapak Ibu. Selamat mayoritas malam ini soal yang pertama ya Mas Adi ya. Benar ya, walaupun ada satu tetap semangat. Nggak apa-apa, dari 30, 29 orang berarti benar Mas Adi. Baik. Saya kembalikan lagi ke Mas Adi. Jadi saya ingatkan kembali karena UKOM juga hampir dekat dan kami juga tim-tim dosen itu juga sudah mengirim soal untuk bank-bank soal di pusat. Fungsi manajemen biasanya itu akan keluar, tapi kita nggak tahu choice nanti apa planning jawabannya, apa organizing, apa outfitting, atau controlling. Dari fungsi manajemen tersebut Bapak Ibu paling diputar-putar aja, yang jelas kata kuncinya yang dipahami dulu. Itu aja mungkin triknya ya Mas Adi ya. Saya kembalikan lagi ke Mas Adi. Terima kasih. Baik, Bu Dian, terima kasih pembahasan soal nomor 1. Alhamdulillah betul berjamaah ya, kita anggap ya. Karena mungkin yang B tadi salah ngetik aja. Ya, Oke, tetap. sekarang kita lanjut soal nomor 2 ya, Bu Dian ya. Ya. Oke, nomor 2 kita coba. Silakan, soal nomor 2 sudah tampil. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu, waktunya habis. Silakan dipilih, diisi jawabannya. Oke, jawaban sudah bermunculan. Jawaban C, A. Teman-teman, menurut pengalaman peserta sebelumnya, tahun lalu maupun tahun ini yang kemarin sudah UKOM, metode pembelajaran dikasih waktu 1 menit seperti ini, itu berdampak besar pada peserta yang kemarin sudah ujian. Mereka terbiasa sama waktu akhirnya. Jadi teman-teman, silakan biasakan mengerjakan soal pakai waktu. Oke, jawabannya A. Tadi ada yang jawab C di awal. 2 orang yang jawab C. Sisanya jawaban A. Kak Ruli A-nya ada 2 nih. A besar dan A kecil. Saking pedenya milih A, saya langsung aja A2 nih ya. Ralat C, Pak Pirnadi. Pak Pirnadi yang C ya. Sisanya A. Apakah ada yang mau ikutan ralat-ralat? Biasanya kalau ralat-ralat ini berarti udah ngelihat nih kata kunci. Oh salah nih. Jangan, bukan yang A nih tadi. Yang C nih gitu. Kita buktikan aja. Sudah minus 1 menit. Kalau gitu kita simak pembahasannya. Silakan Bu Dian. Baik, terima kasih Mas Adi. Bapak siapa tadi yang meralat Mas Adi? Pak Pirnadi. Yang Bernadi. jadi apa di puskesmas gitu loh Bu. Ya, yang di puskesmas. Ya, nggak Iya. apa-apa.
esbar ini juga kita nggak matok harus keluar ya, tapi sering juga keluar di saat-saat UKOM, di mana esbar ini kita lakukan di manajemen di rumah sakit, biasanya di puskesmas. Kalau puskesmasnya bukan puskesmas perawatan, biasanya jarang ya kita menggunakan selengkap esbar seperti yang di rumah sakit. Kita tahu sendiri pertanyaan yang di sini, apakah tahapan komunikasi esbar yang tergambar pada kasus tersebut? Kita tahu di sini kata kunci, perawat menyampaikan pasien Tuan D mengalami penurunan pengeluaran urin 40 cc per 24 jam dan dia mengalami sesak nafas. Jadi di sini terjadi pembuatan laporan seorang perawat kepada dokter karena perawatnya dalam kondisi dinas malam. Nah, ini kalau dilakukan dalam rumah sakit yang menjawab mayoritas A tadi, kemudian ada yang mengubah ke asesmen, hati-hati. Di sini tidak terlihat asesmen atau proses pengkajian yang dilakukan perawat, tapi hati-hati Bapak Ibu yang menjawab tadi C, di sini dia sudah menyampaikan pasien mengalami penurunan. Berarti kalau menyampaikan, berarti dia bukan pengkajian lagi Bapak Ibu, tapi sudah terjadi proses dengan mendapatkan hasil dari pengkajian tersebut. Jadi jawaban yang tepat antara A dan C itu, silahkan Mas Adi buka. Ya, mayoritas A, berarti semakin dekat UKOM kita. Jadi S-bar tersusun sebagai berikut, situation, background, C assessment, R recommendation. Jadi jawaban yang tepat pada kasus di atas, seperti yang saya katakan tadi, situasinya data fokus pasien Tuan B mengalami penurunan pengeluaran urin. Berarti dia bukan lagi melakukan pengkajian perawatnya, tapi dia sudah melewati fase pengkajian atau asesmen, sehingga dia melaporkan hasil yang didapatkannya itu ke dokter. Jadi ini dari komunikasi itu yang terbayang oleh situasi ini, yaitu S-nya dulu, situation. Jadi kondisi pasiennya yang diceritakan. Itu ya Bapak Ibu. Sedangkan asesmen ini lanjutan nanti dari setelah situasi, ada background, baru nanti asesmen, baru rekomendasi. Nah, mungkin saya minta waktu sedikit Mas Adiu untuk mengingatkan kembali bagi bapak-bapak yang masih menjawab C atau ibu-ibu, situasi tadi data fokusnya kita menyampaikan keadaan pasien. Apapun nanti soal UKOM-nya, kalau seorang perawat melaporkan kondisi, kemudian tensi pasien dalam kondisi nadinya, tingkat kesadaran pasien, mungkin diubah. Bukan ini data fokusnya nanti penurunan urin, tapi mungkin perawatnya mengubah kasusnya, perawat jaga melaporkan dengan melalui telepon kepada dokter jaga dengan kondisi tanda-tanda vital nadi sekian, pernapasan sekian, pasien mengalami penurunan kesadaran. Nah, ini berarti gambaran situasi dari esbar itu sendiri. Berarti dia belum masuk background. Nah, saya jelaskan sedikit background. Background itu dia lebih luasnya, kita sudah menentukan diagnosa keperawatan pada pasien tersebut dengan keadaan gagal ginjal. Kemudian tindakan yang sudah dilakukan, mungkin dengan sesaknya perawat sudah melakukan posisi semi Paulus, sudah terpasang oksigen, itu background Bapak Ibu. Kemudian ada lagi turunan soalnya nanti asesmen. Nah, yang menjawab asesmen itu, kemudian perawatnya melakukan, oh iya, pasien saya ini gangguan ke pernapasan karena ada sesak. Pasien tampak gelisah, berarti mengkaji lagi lebih lanjut. Oh, pasien kalau sesak, gimana keadaannya? Sianosis kah? Kemudian dilengkapi data-data pasien, itu baru asesmen. Kalau rekomendasi, pasti Bapak Ibu sudah tahu semua, yaitu R yang terakhir, yaitu harus saya mulai kah pemberian oksigen, menaikkan oksigen sesuai instruksi dokter, kemudian dokter merekomendasikan ganti obat-obatan yang sebelumnya dengan resep yang baru. Nah, itu berarti ada rekomendasi lanjut dari siklus sebelumnya itu. Jadi, itu sedikit penjelasan dari B, C, dan R-nya. Mungkin itu Mas Adi. Terima kasih. Jadi, jawabannya nanti kalau situasinya berbeda, soal kasusnya berbeda ke arah background, seperti yang saya jelaskan tadi, asesmen seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Kebetulan malam ini mayoritas menjawab A, tapi disayangkan tadi Bapak ragu-ragu ya, jawabnya ke C. Nggak apa-apa, keraguan-raguan itu akan membuat kita nanti selamat di saat UKOM.
Baik, siap. Terima kasih Bu Dian. Pembahasan soal nomor 2-nya Pak Pirnadi. Ganti jawaban nggak apa-apa. Nanti coba Gak di lagi apa-apa. nih soal nomor 3 ya Pak ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Silakan. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, jawaban sudah bermunculan di waktu 20 detik. Jawabannya ada di D. Masih yang D. Baik, waktunya sudah habis 1 menit. Silahkan yang belum menjawab, pastikan sudah mengetik di kolom chat. Tidak perlu takut salah karena nantinya akan dibahas. Kalaupun salah setelah mendengarkan pembahasan, jadi bisa. Itu progres pembelajaran di bimbelnya ya. Oke. Masih D. Pak Anzaya udah jawab Pak Anzaya? Sudah? Sudah. Sudah ya. Oke, Ya. mantap. Yang lain, ayo yang belum melihat ke layar, yang bengong-bengong, fokus, fokus. Silahkan. Jawabannya D, 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 D. Seragam semuanya D. Semuanya D. Kalau gitu, waktunya juga sudah minus 1 menit. Kita simak pembahasannya tentang soal prinsip etik di nomor 3 ini. Kalau gitu silakan Bu Dian. Baik, Bapak Ibu, Mas Adi, kita udah mulai terbiasa kayak dengan soal etik ya Mas Adi ya. Mudah-mudahan mengantarkan teman-teman malam ini untuk UKOM-nya nanti semua soal etik akan dijawab benar. Kayaknya udah mulai paham dan mulai terbiasa karena kata Mas Adi semakin sering latihan soal semakin terbiasa. Jadi tidak akan terbolak-balik lagi menjawab antara justice, autonomi, veracity, beneficent ya, normal efficient, semua itu akan bisa dengan kata-kata kuncinya. Semakin sering membahas dari soal-soal dosen sebelumnya juga akan bisa Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini nggak beraneka ragam, semua menjawab D beneficient. Coba kita lihat lagi. Di sini data fokusnya pasiennya mengalami kemo yang ke-6 dan pasien mengatakan mulai jenuh bosan dengan pengobatan yang dijalaninya. Di sini terlihat apa yang dilakukan perawat, yaitu perawat kemudian melakukan interaksi dengan pasien dan memaksimalkan nilai serta pemahaman tentang kualitas hidup yang baik. Jadi di sini prinsip etik yang tepat memang di sini beneficent yaitu berbuat baik. Berbuat baik di sini slide selanjutnya Mas Adiu. Bantu ya slide selanjutnya Mas. Ya, D ya, berbuat baik. Apa itu berbuat baik? Yaitu melakukan hal-hal baik untuk semua orang, merupakan prinsip untuk melakukan yang kebaikan yang tidak merugikan orang lain atau pasien. Jadi dia lebih banyak melakukan tadi di kasusnya melakukan interaksi, jadi dia meningkatkan kualitas hidup pasien dengan memberi semangat-semangat sehingga pasien tetap intinya melakukan tindakan-tindakan pengobatannya. Itu kemudian slide selanjutnya ini eh, seperti biasa, mungkin nggak perlu dijelaskan lagi karena Bapak Ibu sudah berjemaah betulnya. Ini untuk jadi catatan kecilnya aja. Semua prinsip etik tetap saya bahas satu persatu. Mungkin kita lanjut ke soal selanjutnya ya Mas Adi ya. Oke, siap. Terima kasih pembahasan soal yang ketiga, Bu Dian. Sekarang kita akan lanjut soal yang keempat. Siap-siap. Silakan, soal nomor 4 sudah tampil. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang.
Oke, jawabannya sudah bermunculan. Jawaban diawali D. Masih yang D. Ada yang A. Berarti A dan D ya, dua opsi jawaban dipilih. Yang A 2 orang. Yang menjawab D banyak. Tiga orang yang menjawab A. Oke, yang A mulai bermunculan banyak. Oke, waktunya sudah hampir minus 1 menit. Yang belum menjawab silakan dikunci jawabannya, mau pilih D atau yang A. Sudah minus ya 1 menit. Kita cek dan kita simak pembahasannya. Silakan Budian. Baik, Mas Adi, Bapak Ibu, di sini pertanyaannya apakah peran yang dilaksanakan oleh perawat tersebut dalam metode asuhan? Kita tahu di dalam ruangan biasanya dipimpin oleh seorang kepala ruangan, tapi apakah benar kepala ruangan yang banyak menjawab, tapi ada juga yang menjawab eh, kayak yang tadi Mas Adi ya, perawat primer. Kemudian kita lihat di sini data fokus dari soal kita di sini, perawat D dinas pagi sedang melakukan nih kerjanya mengidentifikasi tingkat ketergantungan pasien. Kemudian kedua, kegiatannya mendampingi fisik dokter. Kemudian mengetahui kondisi dan tindakan medis yang dilakukan. Mengatur, mengendalikan tenaga keperawatan yang ada di dalam ruangan tersebut. Ini mayoritas yang jawab tadi D, berarti sudah ingat lagi konsep tugas dari kepala ruangan ini lebih banyak terlihat di kasus nomor 4 ini. Kalau perawat primer, dia memang dia berperan memberi asuhan keperawatan, tapi dia tidak bertugas mengidentifikasi tingkat ketergantungan pasien Bapak Ibu. Dan dia tidak di sana fungsinya mengendalikan tenaga keperawatan yang ada. Dia mengendalikan staf-staf di ruangan itu fungsi dari kepala ruangan. Slide selanjutnya Mas Adi bisa dibuka. Nih, jadi jawaban yang mayoritas tadi menjawab D, kepala ruangan. Pembahasannya, kepala ruangan adalah seorang perawat profesional yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan pelas. Bisa didengar suara saya Bapak Ibu? Halo, bisa didengar? Kita. Oke, saya ulang lagi ya, katanya ada yang putus-putus. Pembahasan yang benar yaitu kepala ruangan adalah seorang perawat profesional yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan pelayanan di satu ruangan rawat di mana tugas pokoknya menyelenggarakan, mengawasi, serta mengendalikan tenaga keperawatan yang berada di wilayah tanggung jawabnya. Jadi kasus di atas lebih tepatnya fungsi peran dari kepala ruangan yang dijalani. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Jadi yang masih menjawab A, nggak apa-apa, ada beberapa orang. Ingat lagi fungsi-fungsi dari kepala ruangan, perawat pelaksana, ketua tim, itu fungsinya akan berbeda setiap fungsi pokok di ruangan mereka bekerja. Jadi itu ya Bapak Ibu, saya kembalikan lagi ke Mas Adi. Oke, baik Budian. Terima kasih pembahasan soal nomor 4. Jawaban nomor 4 yang betul adalah yang D ya, kepala ruangan. Yang masih kurang tepat membacanya sekali lagi diingatkan atau dihimbau. Setiap ngerjain soal, pakai waktu 1 menit. Dan ngerjainnya baca dulu pertanyaan, cari kata kunci di kasus. Setelah itu pilih jawabannya dengan cara eliminasi jawaban yang paling mendekati. Kalau gitu, kita lanjut dan kita praktekkan di soal yang kelima. Silahkan, sudah tampil 1 menit. Dimulai dari sekarang. Yuk, pertanyaannya dulu dibaca.
Baik, jawabannya sudah bermunculan. Jawaban tercepat itu 28 detik. Waktunya tersisa 3, 2, 1. Oke, masih ditunggu sampai minus 1 menit waktunya. Yang tidak bisa mengerjakan atau menjawab dalam 1 menit, ayo lebih dibiasakan kembali cara membaca atau mengerjakan soalnya. Kak Eka Selamawati dan Kak Hesti menjawab 1 menit 15 detik. Kak Fatia juga. Kak Fatia 1 menit 25 detik. Jawabannya D. Oh, D dan E ya. 2 opsi jawaban dipilih. Dan sudah hampir minus 1 menit. Kak Belance TGK, jawabannya D. Kak Belance ini dari Papua ya, dari timur ya. Di sana sekarang sudah jam 10 ya Kak ya, beda 2 jam kita. Tapi semangatnya tetap dijaga, setiap malam tetap ikut. Keren, mengikuti jam WIB yang di Papua, luar biasa. Luar Semoga biasa hasilnya ya, Mas. nanti kompeten ya Budian ya. Amin, amin, amin. Amin. Oke, kalau gitu sudah minus 1 menit. Sekarang kita simak pembahasannya. Jawaban yang betul yang mana? Silakan Budian. Baik. Masih ada 2 variasi jawaban antara pendelegasian dan supervisi. Di sini kita lihat kata kunci atau dari kasus dia seorang kepala ruangan juga nih. Yang ditanya di sini peran dari bagian dari kepala ruangan. Di sini dilihat kita tahu pasti seorang kepala ruangan itu sibuk dalam menjalankan tugas manajerialnya. Ada beberapa situasi terkadang harus menghadiri pertemuan dengan kepala bidang keperawatan, juga mempunyai tanggung jawab untuk membimbing staf dan mengevaluasi kinerja bawahannya. Ini juga lanjutan dari tugas-tugas dari kepala ruangan di bangsal perawatan. Nah, apakah ya sudah sesuai dengan tujuan dan sebelumnya? Jadi tugasnya ngecek ya apapun yang dilakukan di ruangan. Jadi pertanyaan di sini kalau komunikasi memang mendekati ya Mas Adi ya, choice ini semua mengarah betul jawabannya. Komunikasi memang perlu dilakukan oleh kepala ruangan, tapi tidak tepat dengan kasus ini. Pelatihan jauh sekali. Memang kepala ruangan ini dengan kegiatan yang banyak dia harus ditunjang dengan pengetahuan dan pelatihan. Ini untuk pribadinya dia. Motivasi nggak tepat karena fungsi dari kepala ruangan dia memang memotivasi, tapi dari kasus kita tidak terlihat dia melakukan salah satu kegiatan motivasi. Pendelegasian ini lebih tepat. Kenapa? Karena dia di sini dengan banyak pekerjaan dan fungsi perannya yang banyak, sehingga untuk melaksanakan pekerjaannya, biasanya seorang kepala ruangan itu lebih tepatnya melakukan pendelegasian. Kalau yang menjawab supervisi, kita tahu ini soal-soal sebelumnya, mungkin Bapak Ibu sudah bergabung atau belum, silakan mungkin lihat di grup-grupnya yang sudah di-share Mas Adi. Supervisi ini pernah saya keluarkan soal, supervisi itu kegiatan kepala ruangan atau kepala bidang atau manajer keperawatan, di mana dia lebih banyak melakukan pengawasan, kemudian pemeriksaan, serta berinteraksi dalam hal-hal melakukan penilaian kepada kinerja dari staf-stafnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak tepat di sini fungsi yang dilakukannya supervisi karena di sini dia tidak melakukan pengawasan. Nah, slide selanjutnya Mas Adi. Jadi yang mana yang tepat antara pendelegasian dan supervisi? Jadi jawabannya yang terlihat dari kasus tersebut yaitu kepala ruangannya lebih arahnya ke arah pendelegasian tugas. Apa itu pendelegasian? Pendelegasian keperawatan merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari atasan kepada bawahan. Kepala ruangan biasa memberi kepada ketua tim terlebih dahulu. Nanti ketua tim baru mendelegasikannya KPA atau perawat asosiat atau dikenal di ruangan kita yaitu perawat pelaksana atau staf perawat. Jadi ada
unut dari pendelegasian itu biasanya dari kepala ruangan kepada ketua tim terlebih dulu. Jadi selamat yang mayoritas menjawab D. Mudah-mudahan kalau soal-soal seperti ini keluar nanti bulan Agustus, Bapak Ibu ingat ya, ini fungsi yang pendelegasian yang dilakukan oleh kepala ruangannya. Selamat. Yang masih terkecoh nggak apa-apa Bapak Ibu ya, cuma sedikit tadi yang menjawab supervisi. Ingat, supervisi itu dia lebih banyak tindakan atau kasusnya nanti seorang manajer atau kepala ruangan melakukan pengawasan bisa langsung atau tidak langsung kepada bawahannya, kemudian memberi motivasi, kemudian memberi arahan, itu baru supervisi atau supervisi di ruangan. Itu ya Bapak Ibu, saya kembalikan lagi ke Mas Adil. Baik, siap. Terima kasih Bu Dian. Alhamdulillah 1-5 soal sudah dijawab dan sudah dibantu dibahas. Ternyata jawabannya yang nomor 5 D. Masih punya 2 soal lagi, D. 2 soal terakhir D, ya. Mas. Iya Bu, D. Ya. Oke, masih punya 2 soal terakhir ya. Punya 2 soal terakhir yang bisa kita kerjakan. Sekali lagi, hati-hati. Di bimbel ini tempatnya belajar. Wajar kalau salah, tapi yang nggak wajar kalau sudah salah, sudah dikasih tips dan triknya, masih tetap salah. Nah, itu nggak wajar. Jadi teman-teman, silakan baca dulu pertanyaan, naik ke kasus, cari kata kunci, habis itu pilih jawaban ABC yang mendekati. Kalau gitu, kita lanjut soal nomor 5. 5. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, jawabannya sudah bermunculan. Jawaban diawali A, diikuti A lagi. Sisa 5 detik. 4, 3, 2, 1. Oke, selamat yang berhasil menjawab dengan kurang dari 1 menit. Berarti udah mulai terbiasa. Jawabannya masih A ya. Belum ada perbedaan. Masih kita tunggu yang belum menjawab. Dengan pertanyaan apakah strategi penyelesaian konflik yang digunakan pada kasus di atas? Oke, sudah menjawab semua? Kalau gitu kita kunci jawaban seragam. Yang A, apakah betul ataukah salah? Kita simak pembahasannya. Silakan Bu Dian. Baik, kita lihat Bapak Ibu, mayoritas nggak berbeda ya. Pertanyaan nomor 6 ya Mas Adi ya, kompak di A atau kompromi atau negosiasi. Di sini konsep yang ditanya di soal nomor 6 ini bagian dari manajemen keperawatan, yaitu manajemen konflik. Jadi di sini Bapak Ibu sudah semakin kita terarah mendekati UKOM, mudah-mudahan bisa nanti membedakan antara kompromi, negosiasi, kemudian kompetisi, akomodasi, smoothing, kolaborasi. Nah, soal-soal A, B, C, choice D dan E ini biasanya akan diputar-putar aja, biasanya keluarnya di saat UKOM. Nah, untuk kata kunci di soal yang nomor 6 ini,
karena mayoritas menjawab A, kompromi dan negosiasi. Berarti Bapak Ibu kita coba lihat lagi di sini, seorang perawat di ruangan dipindahkan. Kemudian bidang keperawatan menganggap perawat A mampu untuk melakukan tugas di ruangan baru karena memiliki sikap profesional. Setelah diberikan pengarahan, akhirnya perawat A menerima untuk ditempatkan di ruang tersebut. Berarti kalau kata kuncinya pengarahan, jadi antara atasan dan si perawat ini langsung nih, berarti satu arah dia. Jadi apa strategi konflik yang di sini? Kalau kompromi, apa itu kompromi? Yaitu di sini biasanya kita cuma melakukan kompromi, tidak ada melibatkan orang ketiga atau orang lain dalam mengatasi permasalahan. Lebih tepat mungkin arahannya jawabannya memang A. Kemudian kita bahas sedikit kompetisi. Kompetisi ini juga tidak tepat di kasus ini. Kenapa? Karena kompetisi itu biasanya terjadi melakukan persaingan yang sehat. Jadi kompetisi, jadi seorang manajemen atau manajerial menyelesaikan konflik itu dengan kompetisi di mana melakukan penyelesaian konfliknya dengan persaingan tapi dilakukan secara sehat. Kemudian akomodasi. Akomodasi di sini tidak tepat. Ini soal sudah pernah saya keluarkan atau tim sebelumnya. Ada choice-nya jawabannya betul semua akomodasi waktu itu. Akomodasi itu juga strategi penyelesaian konflik di mana kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila merasa penting dari masalah tersebut terjadi. Kemudian smoothing. Smoothing ini dikenal dengan istilah introspeksi diri. Jadi seorang atasan ada masalah di ruangannya, diharapkan dua belah pihak yang bermasalah itu melakukan introspeksi diri masing-masing. Itu nanti kalau ada kasus seperti itu, jawabannya nanti Bapak Ibu smoothing, karena Agustus makin dekat. Jadi bisa jadi nanti ada konflik di ruangan antara perawat A dan B, berselisih paham, saling menyalahkan dan merasa benar umpamanya. Dan apa teknik yang dilakukan pada kasus di atas? Mungkin seorang manajer mengharapkan melakukan smoothing dulu, yaitu introspeksi diri dari yang berkonflik. Kemudian kalau ada jawabannya nanti kolaborasi. Kolaborasi yaitu menyelesaikan konflik dengan cara bekerja sama, di mana lebih banyak ke menyelesaikan konflik dengan saling menguntungkan dan tidak merugikan dua belah pihak. Ini juga pernah soal sebelumnya saya keluarkan dengan konsep kolaborasi atau win-win solution. Jadi selamat mayoritas malam ini Mas Adiu. Jawaban yang benar yaitu berkompromi. Slide selanjutnya Mas Adiu, yang saya bahas itu. Jawabannya A ya Bapak Ibu. Selamat semuanya 32 peserta ya. 34 Mas Adi nambah jadinya. Ada 34 malam ini alhamdulillah betul semua. Soal terakhir saya kembalikan ke Mas Adi. Baik, siap. Terima kasih Budian. Pembahasan soal nomor 6. Betul berjamaah. Wih, makin pede nih. Agustus 1 kali UKOM. Udah, ini mah fix. Peserta sebelumnya juga gini nih. Progresnya kelihatannya tuh. Jawabannya betul berjamaah terus. Dapat kabar tadi pagi jam 6 udah ada yang ngabarin. Jam 3 pagi juga ada yang ngabarin. Luar biasa. Keren pokoknya. Semoga yang periode ini bisa sama seperti alumni Amin, kemarin. amin, amin. Ini Amin. di buku manajemen pengantar manajemen karya Ronnie Eiger itu konsep manajemen konfliknya lebih banyak lengkap juga di sana Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu udah punya ya waktu kuliah. Ini diterbitkan 2020 itu konsep manajemen konflik banyak. Kadang beberapa soal ada juga yang keluar di saat UKOM, tapi nggak setiap periode UKOM ya Mas Adil ya. Karena manajemen konflik ini juga peran yang sering dilakukan di ruangan biasanya. Jadi dia masuk ke soal-soal manajemen keperawatan. Baik. Silakan Mas Adi, mudah-mudahan soal nomor 7 betul berjamaah. Oke, siap Budian. Semoga betul berjamaah. Kalau sampai betul berjamaah lagi udah makin pede lagi gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini dia soal yang ketujuh. 1 menit. Dimulai dari sekarang.
Oke, jawaban sudah bermunculan di awal jawaban A. Diikuti A juga. Tahap praronde. Oke. Masih sedikit yang bisa menjawab dalam waktu 1 menit. Setelah soal nomor 7 selesai, nanti teman-teman boleh ketik di kolom chat betul berapa dan silakan dicatat di buku catatannya supaya menjadi bahan evaluasi atau progres pembelajarannya. Dan yang mau bertanya tiap-tiap soal mana yang bingung atau mengganjal atau mau dikasih lebih paham lagi, nanti setelah pembahasan soal 7 ada sesi tanya jawab. Oke, jawabannya A, masih yang A. Waktunya sisa 3, 2, 1. Sudah minus 1 menit. Waktunya kita simak. Yang A betul berjamaah atau salah berjamaah. Silakan Bu Dian. Baik, kayaknya soal nomor 7 ini berjamaah ya Mas Adi. Semakin mantap nih untuk UKOM Agustus, insya Allah. Di sini kita ditanyanya apakah tahapan yang dilakukan. Nah, kalau soal-soal sebelumnya, jawabannya ronde keperawatan. Banyak ya choice-nya yang betul juga waktu minggu yang dulu. Nah, sekarang tahapan yang ditanya dari kasus ini, kita lihat seorang perawat menjelaskan kepada ketua tim tentang keadaan pasien. Itu pertama yang dilakukan. Kedua, mengkaji hambatan-hambatan yang ditemukan selama perawatan dan membentuk sebuah tim untuk melakukan asuhan keperawatan dengan melibatkan pasien, mencari sumber, dan membuat persetujuan dengan pasien dan keluarga. Ini mayoritas menjawab tahap praronde. Oke, betul. Apakah betul? Coba dilihat dulu Mas Adi. Ya. Jadi pembahasannya di sini praronde yaitu perawat pelaksana. Pertama kerja perawat di praronde itu ada dari 2 kegiatan. Pertama penetapan pasien. Itu terlihat jelas di kasus di atas. Dia sudah menemukan pasien ada masalah. Kemudian kedua persiapan pasien. Dia melakukan informed consent yaitu meminta persetujuan kepada pasien dan keluarga pasien dikenal dalam dunia kita keperawatan yaitu informed consent. Kemudian ada hasil pengkajian dan validasi data. Dia terlihat di sana ada hambatan-hambatan dalam asuhan yang diberikan. Sehingga di sini jawaban yang tepat yaitu masih tahap ronde keperawatan, tahap yang pertama yaitu praronde. Kemudian mungkin saya izin Mas Adi untuk menjelaskan, siapa tahu nanti soalnya diturunkan lagi dan belum ketemu mungkin UKOM-nya soalnya seperti itu. Mungkin saya tambahkan sedikit, Mas Adi, boleh ya? Kalau tahap kedua ronde itu sendiri, Bapak Ibu, yaitu dikenal dengan choice dan di tahap pelaksanaan. Apa nanti kasusnya? Kalau nanti di kasus soalnya, perawat sudah menyampaikan masalah yang dirasakan pasien. Kemudian perawat dan tim ronde melakukan validasi data. Kemudian sudah melakukan diskusi dengan tim ronde. Tim kemarin bisa kita libatkan siapa seperti soal-soal sebelumnya kita bahas di tim ronde itu ada mungkin dokter yang merawatnya, ada ahli gizi, ada farmasi. Nah, kalau sudah terjadi diskusi di dalam kasusnya nanti, itu jawabannya bukan praronde lagi, tapi tahap pelaksanaan, yaitu tahap kedua dari ronde keperawatan itu sendiri dikenal dengan tahap pelaksanaan. Kemudian kalau nanti ada kasusnya, pasien perawat dan tim ronde melakukan kesimpulan dan sudah melakukan rekomendasi, perawat pasien harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih di atas rumah sakit yang dirawat contohnya. Berarti di sini jawaban yang dicari nanti yaitu tahap ronde kesimpulan dan rekomendasi. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Jadi jawaban berjamaahnya penutup soal malam ini yaitu jawabannya betul. Di kasus nomor 7 ini jawaban yang tepat yaitu praronde. Jadi alur ronde itu pasti Bapak Ibu udah terbiasa kita ya. Apalagi sudah stasi manajemen lewat, kemudian sudah bekerja juga, pasti Bapak Ibu sudah terbiasa. Ronde ini sudah hampir
kita lakukan, yaitu tahap-tahapannya pasti udah hafal semua. Saya ulang kembali. Pertama, pra-ronde. Kedua, tahap pelaksanaan. Ketiga, evaluasi atau rekomendasi hasil akhir dari ronde tersebut. Di mana ronde keperawatan itu sendiri kita sama-sama tahu, soal-soal sebelumnya juga pernah kita bahas bersama. Apa tujuan ronde, yaitu menyelesaikan permasalahan yang belum terselesaikan di ruangan tersebut, sehingga pasien merasa puas dan merasa meningkatkan mutu pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut. Mungkin itu ya Mas Adi. Selamat pada Bapak Ibu. Saya juga bangga malam ini mana saya mendengar dari Mas Adi, anak pokok hukumnya alhamdulillah lulus semua. Kemudian saya juga malam ini cuma ada beberapa orang yang masih salah. Tadi tidak apa-apa dari 34 orang, kayaknya mungkin banyaknya betulnya 7 kayaknya Mas Adi malam ini. Saya kembalikan lagi ke Mas Adi. Terima kasih. Baik, siap Budian. Terima kasih. Pembahasan 1 sampai 7 soalnya alhamdulillah semuanya sudah kita kerjakan dan kita dengarkan pembahasannya. Kak Mas Riyati sudah mengawali nih. Benar 6 Benar salah 6 salah 1. 1. Wah, ini Nggak udah apa-apa Ibu kompeten. Mas Riyati, semangat. Salah 1. Udah kompeten Kak Mas Riyati, betul 6 itu. Coba yang Iya. lain. Betul berapa yang lain? Salah 1 berarti betul 6. Alhamdulillah betul Pak semua. Yayan betul semua, betul Yohana, Wih, betul 6, Bu Tri. Oh iya, alhamdulillah. udah banyak. Rata-rata kan Mas, kata saya tadi betul 7 dan 6. Udah semakin mantap. Dipertahankan nih kemampuan mengerjakan soalnya tuh. Kalau udah bener semua atau minimal dari 7 soal 50%-nya ya berarti itu udah kompeten. Bener Benar 6 6 telat. telat Oh masuk ya, ya, nggak apa-apa udah Humero, kompeten. telat masuk eroh ya. Iya. Oke. Baik, karena sudah ngetik betulnya berapa dicatat sekarang biar nggak lupa progres belajarnya meningkat atau menurun. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya silakan. Kita masuk sesi tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya? Betul 6, yang satunya ada kerjaan tadi. Wah, betul Ya, 7 nggak berarti Kak apa-apa Hesti. Bu Hesti, tetap semangat Bu Hesti. Oke, yang mau Mudah-mudahan bertanya? Mas Adwi, teman-teman bisa menambah referensi ya malam ini. Mudah-mudahan bisa teman-teman yang bergabung di Zoom malam ini, Bapak Ibu, bisa menambah referensi dari pembahasan kita tadi. Dan saya juga berharap Mas Adi mendengar kabar baik lagi ya kita untuk UKOM Agustus Amin. 2024 ini. Siap, amin Bu Dian. Amin. Gimana Mas Adi? Ada yang bertanya atau kayaknya udah pinter semua nih, udah oke semua nih kayaknya Bapak Ibu. Saya juga senang kalau sudah semakin mantap betul 7. Semoga soal-soal pokok banyak keluar. Amin. Amin Ibu Prasetyo ya. Iya amin. Amin. Iya. Amin. Baik, gimana? Adakah pertanyaan atau cukup? Jika cukup, silakan ketik di kolom chat cukup dong. Kalau memang cukup, tapi kalau ada pertanyaan silakan diketik atau nyalain mikrofon boleh. Cukup? Pak Aswan cukup? Oke. Amin. Iya iya betul. Cukup, Amin. cukup. Cukup. Iya Baik. Ibu. Baik. 4 Baik orang sudah bilang Bapak. cukup ya. Kalau gitu jangan lupa absennya. Setelah itu boleh meninggalkan Zoom setelah Budian mengakhiri pertemuan pada malam hari ini. Cukup ya. Oke, link absennya silakan diklik sambil absen. Cukup Kak Desi. Oke, kalau gitu Budian boleh menutup kelas pada malam hari ini Bu dengan kalimat-kalimat motivasi supaya mereka terus konsisten dan mempertahankan kemampuannya. Ya, semoga UKOM Agustus kompeten Bu Hesti. Ya, amin, amin. Baik Mas Adi, Bapak Ibu, alhamdulillah 7 soal kita sudah jawab, mayoritas betul 6 dan 7. Itulah pengerjaan yang luar biasa untuk Bapak Ibu dan Mas Adi juga yang masih setia menjadi moderatornya dan memotivasi. Dan motivasi dari saya cuma satu, tetap semangat, tidak pernah ada kata-kata mundur. Kalau kita kerjakan dengan bersungguh-sungguh, tidak ada hal yang tidak bisa seizin Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Usaha tidak pernah ya Mas Adi mengkhianati hasilnya. Apapun yang kita sudah lakukan, mudah-mudahan menjadi amal ibadah
menurut agama kita masing-masing, karena kita tahu proses belajar juga suatu jihad di jalan Tuhan kita. Tetap semangat Bapak Ibu, saya juga berdoa sebagai tim yang bergabung di Koko dan Mas Adi pasti selalu mendoakan yang terbaik untuk Bapak Ibu, satu kali UKOM kompeten. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi di lain waktu, semoga apa yang saya berikan sebagai ilmu malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Tadi juga berdoa semoga soal-soal pokok ada yang keluar. Amin. Itu harapan kami ya Mas Adi ya. Walaupun tidak sama persis copy paste, tapi biasanya mengarah ya Mas Adi ya. Yang jelas tidak akan copy paste semuanya seperti itu. Tapi dengan kata Mas Adi, kalau terbiasa membaca soal-soal, mudah-mudahan Bapak Ibu, adik-adik peserta bimbel, buktinya malam ini rata-rata cepat sudah bermunculan soalnya Mas Adi. Jadi semakin terbiasa kata Mas Adi tadi. Kalau yang sebelum-sebelumnya lama kan Mas ya, lama. Sekarang kan udah klik 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 ya. Seperti itu sebenarnya yang Mas Adi dan tim mengharapkan nanti di saat UKOM. Dan satu lagi, kalau ada yang ragu-ragu, tolong diingat-ingat kembali, jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk mengubah jawaban pertama. Kadang memori kita tuh, pengalaman saya, kalau kita sudah track di A, memori di awal itu kalau kita udah terbiasa membaca soal dan melatih, biasa jawaban itu sudah tepat. Jadi triknya juga jangan terlalu cepat mengganti jawaban ke choice yang lain. Mungkin itu juga ya Bapak Ibu ya. Malam ini Mas Adi, saya minta maaf atas segala kekurangan Budian. Mudah-mudahan kedepannya Budian mungkin lebih baik lagi. Kemudian peserta juga semakin semangat bergabung di Koko. Terima kasih, saya mohon izin keluar dari lab. Semangat ya Bapak Ibu, saya akan tunggu kabar gembiranya. Lulus 100%. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budian atas Sama-sama ilmunya, Mas Adi, tenaganya. Bapak Selamat Ibu. istirahat. Sama-sama. Saya izin keluar lab. Siap, Budian. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, absennya sudah diisi ya. Silakan diisi. Dan saya ingin menunjukkan beberapa kabar-kabar dari alumni supaya teman-teman makin semangat menghadapi UKOM di bulan Agustusnya. Boleh